warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MI Tasa Podcast. Bersama saya, Khalifatul Akmalia. Dan untuk podcast kali ini adalah episode yang perdana. Pertama kali MI Tasa Podcast. Dan kita memiliki bintang tamu yang sangat luar biasa. Telah hadir bersama kita yakni Bu Muhaimina. Halo Bu. Halo juga. Apa kabar? Alhamdulillah. Nah, Bu Mina ini teman-teman termasuk alumni MI Tasa. Benar Bu? Betul. Tahun berapa ya Bu? Tahun 1986. Iya. 1986. Nah, selain alumni MI Tasa, Bu Mina ini juga termasuk guru di MI Tasa. Mengampu pelajaran apa Bu? Quran hadis. Oke. Sampai Fikih. Al-Quran, hadis, dan fikih. Nah, jadi di podcast pertama kita hari ini kita akan berbicara mengenai tentang puasa Bu. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi muslim seluruh Indonesia. Bu, langsung ya? Ya. Apa sih Bu puasa itu? Arti puasa itu? Arti puasa menurut istilah ya, Oke. menahan diri dari makan, minum atau hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Oke, jadi kita perlu menahan dari apapun itu, makanan dan minuman saja Bu, atau yang lain? Ada yang lain, Ya, misalnya kalau kita orang dewasa, suami istri dilarang juga siang-siang berhubungan badan. Iya. Kemudian Bu, selain kita telah menahan makanan, telah menahan minuman, haus, dahaga, kan apa ya Bu? Kira-kira perempuan itu kan tidak bisa jauh dari yang namanya gosip, ya kan Bu? Gibah. Itu kan pasti menarik sekali Bu. Nah, apakah di bulan puasa juga itu bisa membatalkan atau ya biasa saja, boleh-boleh saja? Kalau hibah itu sendiri bukan termasuk hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi mengurangi pahala, mengurangi hikmah dari puasa itu sendiri. Yang harus kita hindari adalah diantaranya hibah. Untuk pencegahan dari hibah itu kita batasi diri kita. Kita cari teman yang baik. Kalau ketepatan teman kita tidak baik, maka kita fokuskan bicara, jangan bicara ke arah yang hibah. Kita fokus mengalihkan perhatian ke pembicaraan yang lebih positif. Selain itu Bu, kita kan tidak bisa jauh juga dari gadget, HP. Itu gimana Bu kalau kita atau teman kita di grup memancing info-info lah tipis-tipis gitu, gimana Bu? Tadi sekuat-kuatnya kita untuk menahan diri, tidak masuk ke situ. Kan tujuan kita adalah menahan diri, meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan. Jadi kita batasilah diri kita untuk tidak terlalu masuk ke gosip-gosip ya. Benar. Kita fokus saja yang lebih bermanfaat, banyak baca Al-Quran, banyak-banyak membaca pengetahuan agama, diperdalam lagi. Ya, sebisa mungkin kita tahan lah ya Bu. Oke, kemudian selanjutnya Bu, saat ibu-ibu memasak gitu kan Bu, pasti kita ingin mencicipi masakan kita. Nah, itu bisa membatalkan puasa kita atau bagaimana Bu? Tidak ya, hanya makro saja. Boleh berarti? Boleh, mencicipi secukupnya saja, jangan sampai 1 sendok misalnya kuah ya, ditelan enggak. Setelah kita cicipi kan ada rasa yang asin manis kan di pucuk lidah ya, jadi sudah terasa masakan kita itu kurang apa, itu sudah terasa. Setelah itu kita ludahkan, enggak apa-apa. Oh, bukan ditelan berarti? Ya, enggak usah ditelan. Nanti manfaatnya akan lebih bagus karena yang kita makan kita sajikan lebih
Terasa. lebih terasa nikmat lah daripada kurang sesuatu. Sudah kita tuangkan ke dalam piring ternyata kurang asin, kurang pedas dan lain sebagainya. Merusak acara. Berkumur juga. Berkumur kalau setelah zuhur itu sudah makruh ya bagi kita orang yang berpuasa. Ya. Berarti untuk begitupun gosok gigi, ya, itu mungkin pagi saja berarti Bu. Ya, kalau bisa tidak mendesak sekali, misalnya kita tidak harus bicara dekat-dekat dengan tamu yang terhormat ya. Katanya baunya orang puasa kan sama dengan minyak wangi ya. Ya. Cukup pagi saja setelah zuhur, sorenya tidak usah gosok gigi, tidak usah kumur. Sudah bisa. Kemudian ketika mandi atau pada siang hari lah Bu, itu kan sangat panas ya, sangat terasa sekali kita hausnya. Terus kebanyakan orang itu mengatasinya dengan berkeramas Bu. Itu juga boleh atau? Boleh saja, yang tidak boleh itu kan airnya masuk ke lubang-lubang itu. Kita misalnya memasukkan iya, atau atau kumur-kumur kita telan. Iya, memang ada rasa seger, jadi tidak usah sampai masuk ke dalam. Ke lubang hidung misalnya, walaupun rasanya tidak enak, nanti ya bisa jadi membatalkan nanti. Jadi diantisipasilah, jangan terlalu banyak keramas ya, keramas. Apa memang disengaja tujuannya untuk menyegarkan diri? Iya, kan karena panas tadi Bu, jadi keramas. Ya, jangan sampai masuk gitu aja, jangan sampai masuk ke mulut. Boleh ya Bu? Boleh. Terus Bu, ada juga kan biasanya entah itu memang niat atau tidak, itu berenang. Maksudnya apanya yang itu pasti kan Bu, kalau keramas mungkin kita bisa mengatur masuknya air, tapi kalau berenang kan bisa masuk melalui hidung atau telinga air itu tadi, itu langsung membatalkan atau? Kalau masuknya tidak disengaja dan kemungkinan kalau kita bisa mengatur ya, biasanya pakai teropong juga itu ya, air nggak bisa masuk ke lubang ya, boleh-boleh saja berenang. Tapi kayaknya jarang sekali, kalau puasa itu kan renang juga biasanya tutup. Makanya biasanya kan diniati ya Bu. Terus badan kita kan juga puasa gitu biasanya. Walah, ya itu jarak juga namanya, cari-cari masalah. Terus selain itu Bu, kita juga pengen tahu gimana cara membayar utang puasa. Misalnya nih Bu, tahun kemarin puasa kita belum lunas, terus sudah sampai di puasa selanjutnya. Itu ada yang mengatakan hanya cukup untuk membayar fidyah. Itu tidak perlu mengkodok. Nah, yang benar itu gimana? Kayaknya malah perlunya itu mengkodok. Kita membayar kan enak sekali tinggal bayar. Yang soro itu kan puasanya, bukan membayar fidyahnya kan. Ya malah hukumannya lebih dari itu. Berarti tetap kita yang mengkodok kan Bu? Iya. Tidak hanya membayar fidyah. Iya, malah double kayaknya. Kita coba misalkan, kali lagi baca lagi. Iya, berarti misalkan tahun kemarin kita masih punya hutang 2 hari, berarti di tahun selanjutnya kita punya 4 hari gitu Bu ya, berkali lipat berarti. Bentar ya, nanti takut salah, tapi peringatannya itu lebih kejam lagi karena sudah delivernya terlalu itu. 1 tahun maksudnya sampai sampai kelewatan begitu. Selanjutnya. Jadi kalau cara dikisos atau hukumnya ya lebih berat yang itu tadi, lalai. Beda Bu dengan yang melahirkan, menyusui, ibu hamil gitu Bu. Itu sampai bisa mungkin ya, kalau tahun ini melahirkan, kemudian di puasa berikutnya itu kan masih menyusui, mungkin masih diperbolehkan untuk tidak puasa, ya beda lagi. Terus Bu Mina sendiri ada pengalaman, Bu Mina mondok gitu? Iya. Nah, selama di pondok, pengalaman yang kira-kira saat puasa bisa diceritakan atau dibagikan kepada kita ada enggak?
Kalau kita di pondok itu puasa ya biasa-biasa saja. Ya nikmatnya kita puasa kan saat iftar itu aja ya, saat kita berbuka sesuatu yang mungkin tidak berharga, tidak enak, itu menjadi nikmat ketika kita mendengar azan. Tetapi kita puasa ya enggak boleh apa ya, balas dendam semuanya bisa masuk, enggak. Untuk mengatur kesehatannya juga harus ditertibkan makanya. Pengalaman enggak ada, kecuali orang mungkin orang yang apa ya, puasa tujuannya tertentu, puasa untuk pada kesaktian dan lain, itu bisa dirasakan lah khasiatnya. Ada kan puasa untuk tahan senjata tajam dan lain sebagainya, untuk meraih sesuatu, untuk apa itu ada. Kalau kita dengan puasa, syarat-syarat iya, kalau kita puasa yang normal ya biasa saja ya. Kita nggak tahu ya, mungkin peningkatan iman atau ketakwaan kita, yang tahu kan Tuhan saja. Apa kita itu lebih baik atau tidak, kan kita nggak boleh merasa lebih baik. Iya. Terus Bu, untuk sahur nih Bu, saat memasuki adzan pas itu kan sudah tidak boleh. Nah, tapi kalau saat masih kita dengar tarhim gitu, boleh atau tidak? Untuk batasan sahur itu kan ada imsak. Kita itu beruntung di masjid sekitar itu memberikan pemberitahuan bara waktu imsak tinggal 10 menit. Itu kan beruntung sekali. Kita berdekatan dengan masjid-masjid. Kalau sudah dibatasi imsak seperti itu, kita juga harus hati-hati, juga harus menghentikan kegiatan makan kita. Kalaupun kita lupa makan ya, waktu tinggal 1 menit, minum aja air 1 gelas sama dengan kekuatannya 1 piring nasi. Oh, berarti saat tarhim berkumandang itu sudah, kalau bisa ya sudah kalau selesai. Sudah ada pemberitahuan imsak habis, berhenti, ya sudah, waktunya sudah habis, ya habis. Terus lagi Bu, saat kita sakit, ya kan Bu, misalkan di hari puasa kita sakit, terus kita perlunya itu disuntik. Nah, itu kita sudah langsung batal atau kita bisa melanjutkan puasa kita? Setahu saya suntik itu kok tidak membatalkannya. Boleh berarti? Boleh. Berarti kalau kita menyiasati saat kita sakit tidak minum obat pil atau kapsul gitu, suntik boleh berarti? Boleh. Oh, iya. Cukup ya Bu? Ya. Terima kasih hari ini sudah mau menjadi bintang tamu perdana podcast MI Tasa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dan apa yang disampaikan oleh Bu Mina bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf, barangkali ada yang salah ya, kita kaji ulang kembali. Terima kasih. Terima kasih dari kami. Saksikan lagi podcast MI Tasa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.